Ada beberapa adegan yang membuat gue merinding juga. Misalnya? The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Kami ke sana untuk menjalankan proker KKN kami. Oke, KKN di Desa Penari disutradari oleh Awi Suryadi yang bikin trilogi Danur dan Asih 1. Jadi andalan horornya MD nih kan? MD Pictures. Terus skenarionya juga Lele Laila yang bikin Asih ya. Gue lupa kalau Danur dia yang bikin atau bukan gitu ya. Mohon maaf kalau kurang riset. Oke, tapi gini, yang gue rasain adalah kalau lihat dari reaksi penonton tadi ya, mungkin udah sesuai ekspektasi mereka mungkin ya, karena kayaknya mereka puas-puas saja gitu. Ceritanya tentu udah pada familiar, ada 6 mahasiswa gitu kan, Adinda Thomas, Tisa Biani, Agni Nihak, Fajar Nugra, Ahmad Megantara, sama Calvin Jeremy. Kemudian di sebuah desa terpencil nih. Karena udah sampai angkot ujung aja masih jauh ya. Harus nyambung motor. Itu ada Kiki Narendra di situ yang ketika dia muncul di desa itu, gue langsung keinget ambience dengan Perempuan Tanah Jahanam ya. Gitu ya, kayak gitu. Kemudian buat kami yang sudah bapak kedepak gitu ya, ini ada pemunculan aktor yang bikin kita kaget nih. Boneng dulu namanya tuh Boneng karena perannya Boneng di sinetron Rumah Masa Depan ya. Lupa gue. Oh, sama film-film Warkop. Sering lah dia. Iya kan, film-film Warkop yang jadi gitu. butt of the joke. Ya, yang giginya kinclong gitu kan. Nah, di sini dia jadi Mbah Buyut gitu. Jauh banget dari sosok yang kita kenal dulu ya. Iya. Walaupun awal-awal mirip banget Boneng ya. Cuma bedanya serem gitu. Sama Aulia Sarah, my favorite actress. Kesan lo, Bay? Kesan gue ya, gue ngerasa ini film digarap serius. Walaupun tadinya gue nggak terlalu berharap ya dengan film horor MD. Maksudnya gue kurang suka Danur gitu karena CG-nya itu membuat gue kurang apa ya, namanya horor gue pengen takut-takut juga gitu. Tapi karena dalam mindset gue kalau CG itu fake, jadi gue nggak enjoy ya horor. Nah tapi kakak ini lumayan kalau menurut gue karena CG-nya nggak terlalu banyak, jadi ada adegan misalnya ular ya, ularnya beneran. Ular beneran ya. Ular beneran. Kecuali ada di satu shot kayaknya yang CG itu. Ada mungkin, ada. Mungkin ya, gitu. Tapi kelihatan beda sama di shot-shot lain. Jadi CG-nya minimum. Terus ada beberapa adegan juga karena ini film horor ya, gue berharap bisa ditakutin gitu semua. Ada beberapa adegan yang membuat gue merinding juga. Misalnya? Beberapa adegan gue nggak mau spoiler ya, karena takutnya ntar orang belum nonton dengerin kita terus ya itu mah. Pokoknya melibatkan Nur. Ada beberapa yang melibatkan Nur. Gue setuju. Nah, gue sebenarnya suka kayak misalnya ya pada saat dia tidur, dia kebangun terus dia ngeliat ke kiri ada bayangan yang lagi. Nah itu Widya. Itu ada di trailer kok, bukan spoiler. Ya. Nah kebetulan gue juga nonton trailernya juga sekilas doang yang nggak terlalu berarti. Nah jadi menurut gue cukup enjoy karena ngeliat production value yang bagus. Ya, itu direkturnya, production designernya Iwen itu yang biasa Joko Anwar itu, Gundala tuh dia. Pantes. Terus acting pemain-pemainnya juga oke. Gue suka sama totalitas. Kebetulan yang lebih banyak dituntut yang pemeran ceweknya ya. Iya. Itu Adinda Thomas yang dia tiduran dengan ular tuh. Terus si Nur ya. Nur memang lebih banyak nangis gitu ya dan takut. Sama Agni tuh awal-awal gue ngerasa dia kayak typecast nih, tapi begitu pas adegan dia dipaksa nari itu, keren. Cakep banget ya. Maksudnya gue termasuk lo menari artis yang gue perhatikan nih. Agni Nihak. Oh iya, kalau kelebihan dari gue juga sound design-nya keren ya. Sound design-nya keren.
terus sinematografinya juga. Gue suka sama ambience-nya yang memang desanya ya, yang memang lo kayaknya berasa kalau lo situ lo pengen cepet-cepet cabut deh, gitu ya, nggak ada alasan untuk lama-lama bertahan di sana. Ya musiknya gue agak kurang suka yang wall to wall sih, tapi kalau ini enggak ya, walaupun dia cukup banyak, tapi nggak pada saat nggak intrusif gitu ya. Ya nggak intrusif, pada saat mestinya diam, nggak ada suara, nggak ada suara. Jadi menurut gue cukup oke, cukup bisa dinikmati. Ada satu adegan yang menurut gue bagus banget. Jadi ketika Widya di antara di tengah-tengah pas mau warga yang trans ya, gitu loh. Warganya juga bukan warga gaib. Iya, ini warga goib gitu. Jadi, sama yang kita tahu bahwa ketika adegan si Widya sama Bayu ya temennya, yang rasa itu Wahyu, yang mereka diundang ke bukan pesta, apa namanya, hajatan gitu. Nah karena itu gue waktu ke daerah Merapi, sama driver itu cerita gitu, kayak cerita yang hajatan gitu. Diajak, jadi pas nembus Gunung Merapi, mereka tuh dipanggil-panggil sama warga tuh, di atas lagi rame, dipanggil-panggil sama warga ikut gabung. Jadi mereka tuh ngeliatin lahar gitu kan, jadi tiap lahar jatuh mereka tepuk tangan gitu kan. Turns out cuma mereka berdua doang, nggak ada yang rame-ramenya, itu nggak ada men. Gitu loh. Jadi yang gue ketika di sana anjir serem. Nah di situ gue teringat tuh sama makanya ada beberapa adegan yang benar-benar bisa membuat gue begidik gitu. Tanpa harus jump scare ya, maksud gue. Walaupun itu yang cringe mungkin ada lah, tetap ada ya. Itu yang gue suka sih, Bay. Gitu. Oke. Yang kurangnya kurangnya gue nggak terlalu parah, tapi menurut pribadi gue ya, karena ini film kayaknya emang konsepnya jadi seperti nge-tweet gitu. Jadi kayaknya kayak fragmen-fragmen gitu, lompat-lompat. Jadi ada adegan ini, terus kayak udah selesai atau belum, udah ganti adegan lain yang completely different gitu. Nah, kalau jadi nggak jadi satu kesatuan. Kalau buat lompat-lompat tuh, gue ngerasa ya ini kebetulan kita nonton yang cut version yang 13 tahun ke atas ya. Gue berasa tuh kayak dari satu adegan ya, yang mestinya ada konsekuensinya, ada kelanjutannya, ada akibatnya, begitu pas pindah ke adegan berikutnya nggak dibahas lagi. Ya, dan gitu ya. Ada beberapa yang kayak gitu tuh. Misalnya kayak yang hajatan itu mereka bawa besek kan, bawa makanan gitu, yang ternyata kepala monyet gitu kan. Nah, adegan berikutnya udah nggak dibahas lagi. Ya kan? Itu kan major issue gitu loh. Itu salah satu, masih ada adegan lainnya sih. Ya, jadi yang kayak gitu-gitu. Kayak di Twitter ada gitu misalnya, terus tapi kan kalau di Twitter sah-sah aja loncat ke berikutnya, tapi ini jadinya kayak gitu ya. Iya, nah yang kayak gitu tuh kurang mulus aja kalau menurut gue. Nah, terus kekurangan lainnya adalah kalau menurut gue kelebihannya para aktris menjadi kekurangannya para aktor yang berperan sebagai mahasiswa. Mereka tuh kayak si Wahyu jadi comic relief ya. Ahmad Megantara tuh kan jadi katarsis ya, karena dia melakukan kesalahan gitu kan. Tapi yang Bima ya? Yang Bima, tapi dia nggak dieksplor gitu. Calvin Jeremy nyaris nggak ada fungsinya tuh. Oh iya? Iya kan? Di situ gitu loh. Jadi itu yang Anton. Ya underutilized lah para aktornya nih. Karena memang sulit juga 6 harus konsentrasi 6 ya. Iya, maksud gue masih bisa lah daripada sekedar cuma kaget-kagetan doang gitu ya, baik gitu loh. Nah, sama mungkin antara ada jin orang tua sama jin cewek penari itu yang fungsinya gue sampai hampir akhir tuh masih belum tahu. Gitu sama kayak gue nggak tahu ini masalah karakterisasi atau bukan, tapi gue nggak ngeliat ini karakterisasi ya. Misalnya ada satu contoh, satu karakter yang masuk kamar mandi diganggu, ya, begitu keluar dia nggak jadi mandi nih, terus temennya mau mandi nggak dikasih tahu gitu bahwa tadi gue diganggu loh, hati-hati. Dan benar begitu temennya masuk diganggu, gitu ya, loh kok lo nggak ngomong sih, gitu. Dia malah kayak melihat, gue diganggu gak ya? Oh men, itu sih. Iya. Yeah. Oke. Skor menurut gue sih cukup. Wow, kayaknya untuk film horor, apalagi terakhir gue nonton film
horor menjelang maghrib yang gue kurang suka ya. Ini cukup oke, walaupun masih di bawah ekspektasi gue. Iya. 7 lah. Oh, oke. Ya, gue 6 gitu. Maksudnya, iya dibanding horor yang lain ini lebih berasa. Lo nontonnya agak berasa kayak ini event gitu ya. Gitu. Walaupun benar, jadi di bawah ekspektasi. Mungkin ekspektasi kita yang ketinggian. Nah, makanya ekspektasi ketinggian itu terjadi sama film Pengabdi Setan 2 nih nanti. Yang sama tahun ini juga. sama Ivana nih. Iya. Gitu, yang tadi ada teasernya. Oke, gitu aja. Mungkin kita akan nonton yang uncut version buat perbandingan. Karena ini berasa banget agak lompat-lompatnya ya, Bay. Silakan komen yang udah nonton, yang mau nanya, subscribe, like, dukung kita ya. Oke, makasih. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.